pemirsa, ada yang viral di mana banjir rob yang merendam permukiman di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini kian parah akibat meluapnya Sungai Citarum. Jadi ratusan rumah warga pemirsa terendam banjir setinggi kurang lebih 60 cm. Ini juga videonya beredar di media sosial ya. Jadi pemirsa bisa Anda lihat bahwa di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Nah, salah satu lokasi terparah adalah Dusun Muara Bendera, Desa Pantai Bahagia. Meski sudah terendam banjir selama 5 hari, warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Untuk beraktivitas, mereka memanfaatkan perahu karena kondisi jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Banjir di Kecamatan Muara Gembong melanda 4 desa. Ada 3.200 kepala keluarga yang terdiri dari lebih 15.000 jiwa terdampak banjir dipicu oleh rob, Laut Jawa, dan luapan Sungai Citarum. Tapi kalau kita melihat aktivitas warga masih seperti sedia kala, bahkan ada yang bisa main bola tadi di tengah kepungan banjir di wilayah tersebut. Ini kan namanya juga Desa Pantai Bahagia, jadi bahagia. Menghadapi apapun yang terjadi, musibah tetap mengambil hikmahnya dan juga tetap bahagia warga di sana ya. Tapi lebih lengkapnya kira-kira seperti apa sudah ada rekan kami yang siap melaporkan untuk Anda, Herninda Febiola di sana. Ninda, gimana sih kondisi pagi ini? Apakah memang ketinggian air masih bervariasi sampai dengan 1 meter di sana? Ya, selamat pagi Reza dan juga Maria Segaf. Di sini saya berada tepatnya di kawasan Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, RT 2 RW 3. Jika tempat saya berdiri ini memang tidak terlihat adanya air ya, karena memang sudah surut sejak beberapa hari lalu, karena banjir rob ini mulai pasang sekitar tanggal 4, maksud kami tanggal 4 Desember 2025, hari Kamis tepatnya. Namun jika Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ini ada salah satu SD yang masih terdampak dan terhentikan aktivitas pembelajarannya, yakni SDN Pantai Bahagia 02 begitu. Nah, jika melihat situasi di sini pada saat ini mungkin sudah beberapa daerah mulai surut, namun kondisinya adalah bukan hanya banjir rob atau pasang laut Jawa saja yang menyebabkan wilayah ini terendam begitu, namun juga ada dua situasi, yakni pantai pasang laut Aerob dan juga meluapnya Sungai Citarum, yang ini juga bisa saya lihat di layar kaca Anda. Sungai Citarum di sini cukup tinggi, bahkan mungkin apabila terjadi hujan kembali akan kembali menaik begitu. Namun untuk bagaimana selengkapnya informasi terkait situasi terkini di Desa Pantai Bahagia ini, kami sudah bersama dengan Sekretaris Desa, Pak Kurtubi, narasumber saya. Selamat pagi Pak Kurtubi. Selamat pagi Pak. Tetap sehat ya Pak ya, meski dengan situasi seperti ini ya Pak ya? Betul. Bisa Bapak jelaskan mungkin ini terkait ada dua situasi, yakni banjir rob dan juga luapan Sungai Citarum. Seperti apa sih Pak jelasnya? Untuk banjirop itu kan terjadi pada saat hari Kamis ya, mulai hari Kamis sampai hari ini pun masih, tapi puncaknya banjirop itu hari Sabtu karena saat purnama tanggal 15. Kemudian situasi yang kedua adalah luapan Sungai Citarum. Ini kan kemarin aja di Cibeat juga sudah luapannya sudah terendam ya di bagian Cibeat sana. Kemudian juga karena hal tersebut kampung kita ini terendam air sampai hari ini. Sejatinya kalau pasang rob itu pagi naik, sore itu sudah tidak ada air, tapi karena luapan Sungai Citarum ini air masih awet di sekitar kampung kita, seperti itu. Jadi faktor utamanya adalah luapan Sungai Citarum ya Pak. Seperti yang di belakang kita ini mungkin ada salah satu sekolah negeri Pak. Ini bisa dijelaskan seperti apa situasi pembelajaran di sini dan juga beberapa aktivitas warga lainnya. Bapak mungkin bisa bergeser seperti ini Pak. Kita saat ini sedang berada di SDN Pantai Bahagia 02 dan praktis sejak hari Jumat mereka tidak melakukan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan ada 3 sekolah negeri lain yang di Desa Pantai Bahagia yang persis sama, dan ada beberapa juga sekolah swasta yang tidak melakukan KBM karena suasana kelas mereka terendam banjir seperti itu. Dan juga ada beberapa tempat ibadah. Hari Jumat kemarin di satu desa ini ada sekitar 4-5 masjid yang tidak bisa melakukan sholat Jumat karena
masjid mereka terendam banjir seperti itu. Pak, untuk siklus dari banjir rob sendiri Pak di wilayah ini seperti apa? Apakah memang sering terjadi atau baru-baru ini saja Pak? Kalau untuk siklus banjir rob ini perilaku alam ya, sejak diciptakannya langit dan bumi ini sudah ada sebenarnya kan, karena rob ini proses antar gaya gravitasi bulan. Untuk ketika saat bulan besar ini ada gaya gravitasi, maka sejatinya rob ini bukan hal yang baru. Jadi tiap bulan kita mengalami dua siklus dua kali di saat pergantian bulan dan bulan purnama. Tapi biasanya yang paling besar itu di saat bulan purnama memang. Jadi bisa mencapai di beberapa kampung itu ketinggian rob sekarang kemarin saja itu di atas 1 meter merendam rumah penduduk seperti itu. Baik, berarti dalam 1 bulan ini bisa 2 kali terjadi banjir rob ya Pak di wilayah ini ya. Tapi berlangsungnya tuh normalnya berapa lama dan seperti apa antisipasi dari masyarakat yang seperti sudah biasa aja gitu menjalani kehidupan dengan banjir rob ini? Ya, masyarakat mengantisipasi biasanya kita kan sudah ada beberapa aplikasi yang bisa memberitahukan tinggi pasang surut seperti itu. Gelombang dan curah hujan juga bisa kita lihat di aplikasi tersebut. Itu masyarakat sudah banyak mengetahui dan mengerti. Dan hanya saja mereka biasanya kesulitan untuk mengevakuasi barang seperti kayak barang-barang itu, mesin cuci dan sebagainya, ketika air rob ini tidak bisa diprediksi ketinggiannya kan. Jadi banyak juga yang kerusakan seperti itu, yang kerendam. Kemudian siklusnya mulai dari jam 8 pagi biasanya itu sampai jam 12 siang. Dan jam 1 itu mulai tarik surut sebutnya. Kalau jam 4, jam 5 sore itu biasanya kalau perilaku rob itu sudah tidak ada air sebenarnya. Tapi karena hari ini ada juga luapan Sungai Citarum, yang sisi Sungai Citarumnya tidak memiliki tanggul sama sekali, jadi gampang banget masuk ke pemukiman seperti itu. Kalau dari pihak desa bahkan hingga ke pihak pemerintah pusat seperti itu Pak, solusinya apa untuk kondisi banjir rob dan juga ditambah lagi meluapi Sungai Citarum ini seperti apa Pak solusinya? Ini bukan mungkin ya solusi terbaik, dan harapan kami juga agar direalisasi. Pak Prabowo kemarin mencanangkan membangun Giant Seawall. Giant Seawall ini mungkin salah satu upaya untuk menangkis air yang dari laut ke pemukiman. Juga untuk pemasangan sidepel ataupun tanggul di sisi Sungai Citarum ini kan kewenangan juga pusat melalui badan BWSC dalam hal ini. Jadi kalau ini sudah dilakukan, kemungkinan dan harapan besar kami kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang seperti itu. Pak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga segera berakhir ya Pak ya, dan bisa kembali beraktivitas masyarakat di sini. Ya, Kamarati dan juga Reza, seperti itulah percakapan saya dengan Pak Kurtubi, Sekretaris Desa dari Pantai Bahagia ini. Dan memang jika bisa kita simpulkan, yakni adalah terjadi dua situasi di mana ada banjir rob dan juga meluapnya Sungai Citarum. Dan ada beberapa desa yang sekolah yang memberhentikan proses belajar mengajar. Solusi dari pemerintah pusat juga sangat diharapkan untuk membantu kawasan ini. Dan dari pemerintah desa juga bahkan sudah memaksimalkan bantuannya. Seperti itu, kita kembalikan ke studio. Kamarati dan juga Reza. Baik, Ninda, semoga banjir rob yang ada di wilayah Bekasi tersebut segera surut dan warga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat bertugas kembali Herninda Febiola.